Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Algoritmaku. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma sorting lagi. Salah satunya yaitu selection sort. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa minta tolong untuk subscribe. Lalu kalian yang sudah subscribe, terima kasih telah menonton. Langsung saja kita akan membahas mengenai selection sort ini. Yang pertama, definisi dari selection sort. Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan mencari nilai terendah pada array yang belum diurutkan, kemudian ditempatkan pada array yang telah diurutkan atau sesuai urutannya. Selection sort sendiri hampir mirip seperti insertion sort, tapi dia melakukan pencarian array ke arah array berikutnya. Definisi singkatnya adalah dia mencari nilai terendah dalam suatu array, kemudian diletakkan di sebelah kiri atau pada array yang tersusun. Jadi sama-sama dibagi dua, array yang berisi nilai yang belum terurutkan dan array yang sudah diurutkan. Lanjut. Lalu kelebihan dari selection sort. Selection sort adalah algoritma yang sederhana. Kemudian kompleksitas selection sort itu kecil. Ini menjelaskan bahwa selection sort ini algoritma yang sederhana, sama seperti bubble sort dan insertion sort. Kemudian mudah untuk menggabungkannya kembali. Menggabungkan di sini yang dimaksud adalah menggabungkan angka yang belum terurut menjadi terurut. Kemudian langsung saja implementasinya. Ini adalah array-nya 53214687. Kemudian langkah pertama adalah membandingkan dua data pertama, data di posisi pertama dan kedua dalam array. Kemudian diambil yang terkecil, 5 atau data pertama atau data kedua, karena data kedua ini lebih kecil, 3 lebih kecil daripada 5, maka data kedua ini istilahnya seperti disimpan dalam tempat sementara gitu, untuk dibandingkan dengan data berikutnya. Kemudian 3 dibandingkan dengan 2. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka tempat sementara tadi itu digantikan posisinya oleh 2. 3 dihapus dari tempat tadi. Lalu kemudian perbandingan dilakukan lagi dengan array berikutnya, yaitu 1. Karena 1 lebih kecil daripada 2, maka 2 tadi dihapus di penyimpanan sementara tadi, diganti oleh angka 1. Kemudian dibandingkan dengan berikutnya, yaitu 4. Karena 1 masih lebih kecil daripada 4, maka 1 tetap disimpan pada tempat sementara tadi. Kemudian dibandingkan dengan selanjutnya, yaitu 6. Karena 1 lebih kecil, maka tetap 1 disimpan. Dibandingkan dengan 8, tetap 1 lebih kecil. Kemudian dengan 7, tetap hasilnya 1 lebih kecil. Nah, karena sudah mencapai akhir array, maka 1 ini dianggap sebagai angka yang sudah terurut. Diganti warnanya menjadi kuning ya. Terus 1 ini ditukar dengan posisi pertama array. Pertukaran terus dilakukan perbandingan lagi dengan posisi
array pertama dengan posisi data pertama tadi ditambah 1. Karena kita membandingkan di posisi data ke 0 tadi atau data ke 1, maka perbandingan selanjutnya dilakukan di data kedua hingga akhir array, yaitu 3 dan 2. 2 lebih kecil dari 3, maka 2 disimpan ke penyimpanan sementara. Bandingkan dengan 5. 2 lebih kecil dengan 4, 2 lebih kecil, dan seterusnya. Setelah selesai di akhir array, sama seperti tadi, 2 yang berada di penyimpanan sementara itu dipindah ke array yang sudah terurut. Ditukar dengan 3 yang berada di posisi kedua. Kemudian perbandingan terus dilakukan. Karena di sini 3 dibandingkan dengan array yang belum terurut ini merupakan angka yang paling kecil, maka posisi 3 tidak berubah. Dia langsung di-push ke array yang sudah terurutkan. Lanjut 5 dan 4. 4 lebih kecil, 4 bandingan dengan 6, 4 lebih kecil, 4 bandingan dengan 8, 8 lebih kecil, 4 lebih kecil, lalu 4 dibandingkan dengan 7, 4 lebih kecil. Lalu 4 ini dipindahkan ke posisi array yang sudah terurutkan. Ditukar dengan data selanjutnya ditukar dengan data perbandingan pertama di iterasi ini, yaitu 5. Kemudian data iterasi sebelumnya ditambah 1. Perbandingan dilakukan pada posisi array ke 5 dan 6. Karena 5 sudah di posisi yang benar, 5 merupakan angka terkecil, maka dia tetap. Kemudian lanjut. Data sudah terurut semuanya. Begitulah cara pengurutan selection sort. Apabila ada yang kurang paham, mungkin bisa dilihat di definisi atau penjelasan yang saya tulis di dalam video tadi. Kemudian ini adalah implementasinya di bahasa Python. Kode ini saya ambil dari Geek4Geeks. Lalu dalam bahasa Java sama dari Geeks4Geeks. Sekian, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support dengan like dan subscribe.